pengen nyusun portofolio syariah ya buat teman-teman yang investor pemula baru mulai investasi di perbankan syariah, ya, kalau menurut gua ini versi gua ya, teman-teman bisa mulai dari portofolio perbankan. Ya, kalau teman-teman investor pemula, kalian pengen investasi tapi investasinya maunya syariah gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai dari portofolio kayak gini, start dari 2 saham dulu. Atau misalnya kalau teman-teman pede di salah satu aja, misalnya teman-teman yakin nih, oh BRIS bakalan prospeknya bakalan bagus nih, ya. Ya udah teman-teman fokus di satu saham. Ya, di sini gue pakai portofolio 2 saham supaya ada sedikit diversifikasi lah. Tapi kalau teman-teman confident banget, kalian merasa nih, gue paham betul nih BRIS atau gue paham betul nih BTPS gitu ya. Dan kalian merasa bahwa, oh nanti prospeknya jelas akan bagus nih ke depannya. Ya udah kalian pilih salah satu aja. Ya, jadi one stock portfolio. Gitu. Tapi kalau mau ada diversifikasi, ya mungkin diversifikasinya seperti ini. Ya, BRIS-nya 75%. Karena gue ngeliat BRIS ini sedikit lebih low risk lah dibandingkan BTPS. Meskipun ya BRIS tetap ada potensi resiko juga, tapi lebih low risk. Karena dia perbankan syariah yang nyasarnya itu ke segmen yang cukup terdiversifikasi ya. Dia ada consumer, ada corporate, ada UMKM juga, dia ada bullion banking gitu ya. Jadi pembiayaannya itu cukup terdiversifikasi. Gitu, jadi lebih low risk lah. Sedangkan kalau untuk BTPN syariah, BTPS itu kan lebih fokus ke ultra mikro ya. Gitu. Jadi gue ngeliat BRIS ini sedikit lebih low risk daripada BTPS, makanya gue alokasiin 75% untuk portonya, BTPS itu 25%. Ya, tapi kalau misalnya kalian lebih kepengennya lebih high dividend, berarti BTPS-nya bisa teman-teman perbesar alokasinya. Ya mungkin kebalik gitu ya, BTPS-nya 75%, BRIS-nya 25%. Itu kalau mau high dividend. Nah, tapi teman-teman mesti tahu juga bahwa BTPS itu potensi resiko bisnisnya lebih besar daripada BRIS. Gitu ya. Jadi itu yang teman-teman mesti camkan. Oke? Itu portofolio model pertama, full bank. Ya, ini cocok buat teman-teman yang baru mau mulai investasi syariah. Portofolio model kedua, nah ini portofolio model kedua teman-teman ya. Gua nyebut ini dividend growth combo. Ya, dividend growth combo. Ada kombinasi antara saham-saham yang lebih ke growth ya. Actually cuma satu saham yaitu BRIS gitu ya. Jadi bukan saham-saham tapi saham yang lebih ke growth dikombin sama saham-saham yang lebih ke arahnya lebih ke dividen. Ya, ada SMSM, ada MSTI, ada SPTO. Ya, SMSM dividennya sekitaran 7% sampai 8%. MSTI dividennya sekitaran 8-9%, SPTO itu dividennya 10%. Jadi BRIS yang dividennya kecil tapi growth-nya bagus dikombin sama 3 saham yang lebih ke high dividend. Gitu ya. Nah, MSTI sendiri sebenarnya untuk MSTI teman-teman. MSTI ini gue ngelihatnya dia ada potensi kombinasi antara dividen dan growth. Dimana dia dividennya sekitaran 8%, tapi gue ngelihat dia ada potensi growth dari perkembangan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kalau teknologi berkembang, ekonomi bertumbuh terus, maka permintaan untuk jasa teknologi, ya, untuk kontraktor teknologi, untuk pemasangan integrasi teknologi, itu tentu kedepannya permintaannya bisa semakin besar. Gitu. Terutama gini teman-teman, MSTI ini kliennya itu banyak perbankan. Nah, perbankan itu gue ngelihat untuk jangka panjang potensi pertumbuhannya masih ada, dan dengan bisnisnya bertumbuh artinya apa? Artinya dia bisa aja akan ngeluarin capital expenditure atau capex yang semakin besar untuk ngembangin teknologi. Nah, untuk dia ngembangin teknologi tentu dia pakai jasanya MSTI. Jadi dia akan lebih banyak bayar MSTI untuk integrasi teknologi, untuk ngerjain integrasi teknologinya si perbankan gitu ya. Jadi ya logikanya MSTI akan kedapatan lebih banyak revenue, lebih banyak pendapatan gitu ya. Gue ngeliat ada potensi pertumbuhan di MSTI dan juga dividennya lumayan juga gitu. Jadi kombinasi antara dividen sama growth gitu ya. Jadi untuk BRIS itu dia lebih ke growth, SMSM sama SPTO itu dividen, MSTI ada kombinasi antara dividen sama growth gitu ya. BTW SMSM juga ada teman-teman ya, kombinasi antara dividen sama growth gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman perhatiin di sini 60% itu di SMSM sama MSTI, karena gue ngeliat
dua-duanya punya potensi pertumbuhan yang bagus. SMSM ini juga bisnisnya masih bertumbuh dan dia secara pengeluaran operasional ya, beban operasional itu juga bisa semakin efisien dianya. Jadi pertumbuhan labanya lebih kencang daripada pertumbuhan pendapatan. Gitu. Makanya gue pilih SMSM sama MSTI itu di saham dengan alokasi yang lebih gede. Gitu ya, karena ada kombinasi antara dividennya yang lumayan bagus dan growth-nya juga lumayan bagus. Baru sisanya SPTO yang pure dividend sama BRIS yang pure growth. Gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa teman-teman pertimbangin nih. Kalau misalnya teman-teman pengen portofolio kalian itu dividennya oke, lumayan besar ya, tapi ada growth-nya juga. Gitu. Jadi kombinasi antara dividen sama growth. Nah, ini portofolio yang teman-teman bisa pertimbangin kayak gini modelnya. Oke, next model yang ketiga. Nah, model yang ketiga ini sama dengan model yang kedua tapi lebih dominan di BRIS. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin tadi kalian ngerasa confident, oh BRIS ini prospeknya bagus banget. Dia akan kencang pertumbuhannya. Dia ini saham growth terbaik di Indonesia. Ya, kalau menurut kalian kayak begitu, teman-teman bisa pertimbangin porto yang kayak gini. Ya. Tapi mungkin untuk porto yang model ketiga ini lebih ke teman-teman yang di satu sisi kalian pengen BRIS-nya gede alokasinya, tapi kalian juga pengen dapat dividen gede. Jadi kombinasi antara saham BRIS yang kalian ngerasa bahwa potensi growth-nya itu bagus, kalian confident di BRIS, ya, dikombinasiin dengan saham-saham yang lebih high dividen. Gitu. Jadi ketika nanti dapat dividen, ketika 3 saham yang lain nih, SMSM, MSTI, SPTO itu dapat dividen, itu kita dapat dividen dari 3 saham tersebut. Dividennya itu kita bisa reinvestasi ke katakanlah BRIS kalau misalnya kita confident sama prospeknya. Jadi kalau misalnya kalian confident banget nih sama prospeknya BRIS, ya udah dividen yang kalian terima itu kalian reinvestasi ke saham BRIS. Gitu. Dan memang kalau kita lihat BRIS sendiri ini belakangan ini penurunannya cukup signifikan teman-teman ya, 1800, 1700 bahkan ini menurut gue udah murah banget ya. 11 kali PE ya, 11 kali. Menurut gue untuk saham growth kayak BRIS 11 kali PE ini udah termasuk murah banget. Ya, ini ngikutin pergerakan dari 4 bank besar menurut gue ya, BRIS ini ya. Tapi dia lebih ke growth investing sekali lagi, jadi bukan untuk dividen. Ya, dividen yang kecil jadi lebih ke growth aja kalau untuk BRIS. Gitu. AMRT sama BRIS bagus mana om? Sama-sama grow. Lebih ke BRIS aja. Karena AMRT valuasinya lebih mahal menurut gua daripada BRIS, tapi BRIS itu yang gua ngeliat growth-nya lebih kencang. Jadi BRIS itu kalau dibandingin sama AMRT, BRIS itu secara valuasi lebih murah, secara potensi growth juga lebih kencang. Gitu. Ini BRIS ya, BRIS 11 kali 10,9. Kita coba lihat AMRT berapa ya? AMRT kita coba lihat. Nah kan beda jauh kan, bener kan lebih mahal. Gitu, gue ngeliat BRIS potensi growth-nya lebih kenceng ya, dan juga valuasinya lebih murah daripada si AMRT gitu. Jadi ya jauh lebih bagus lah. Tapi AMRT bagus nggak bang? Menurut gue cukup bagus juga gitu. Jadi bagus sama bagus, tapi ketemu yang lebih bagus yaitu BRIS gitu. Untuk jangka panjang prospeknya bagaimana BRIS ya? BRIS-nya terjun bebas ya. Nah, BRIS sendiri kan sebenarnya masih terus ngembangin ini ya, bullion banking ya teman-teman ya. Dia masih ngembangin Beyond by BSI. Ya, Beyond by BSI-nya masih dikembangin tuh, digital banking. Dia juga perbesar ekosistem dengan dia masuk ke bullion banking. Dia udah punya perbankan emas. Ya. Nah, itu tentunya akan jadi mesin pertumbuhan itu buat BRIS gitu. Dan memang untuk pembiayaan emasnya dan juga tabungan emas, cicil emasnya itu juga meningkat terus itu gitu. Jadi syariah banking plus bullion bankingnya ini masih pertumbuhannya masih bagus menurut gua. Jadi lebih ke saham-saham yang growth ya. BRIS ini emiten growth teman-teman ya. Dia potensi pertumbuhan bisnisnya kencang ke depannya, tapi dividennya kecil. Jadi once again, gue harus bilang dividennya kecil untuk BRIS. Jadi buat teman-teman yang mau invest di saham BRIS, harus terima dividennya kecil. Artinya kalian fokusnya capital gain only. Wah, 2 warna merah masuk core stocks ya om. 2 warna merah maksudnya ini ya, SMSM, MSTI ya. Ya menurut gue 2 emiten ini kinerja bisnisnya bagus ya teman-teman ya, excellent gitu loh.
kinerja bisnisnya bagus, ini potensial untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Jangka pendek gimana bang? Jangka pendek belum tahu. Bisa naik, bisa turun. MSTI turun belakangan BTW. Tapi gue ngeliat jangka panjangnya masih bagus gitu ya. Kenapa jangka panjangnya bagus bang? Tadi udah gue jelasin. MSTI dia ini bisnis jasa teknologi ya. Dia udah trusted banget sama klien-kliennya, dan itu kliennya gede-gede semua, perusahaan-perusahaan keuangan, perusahaan komoditas gitu ya. Jadi seiring dengan ekonomi bertumbuh dan juga teknologi berkembang ya, tentu perusahaan-perusahaan yang jadi kliennya dia itu berpotensi akan spend money untuk ngembangin IT dengan budget yang semakin lama semakin besar. Dan untuk ngembangin IT-nya, ngembangin teknologinya, tentu mereka akan pakai jasanya MSTI. Jadi ya dengan kata lain, mereka akan spend money lebih besar untuk bayar MSTI untuk ngerjain teknologinya mereka. Artinya ada potensi pertumbuhan pendapatan untuk MSTI. Gue nggak ada kayak gitu. Dalam jangka panjang, jangka pendek, anything can go. Gitu. Anything can go maksudnya anything can happen gitu ya. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Tapi jangka panjang gue ngeliat bisnis jasa teknologi ini potensinya gede. Gitu. Ya. Terus ada juga SMSM, ini juga emiten yang bagus kinerjanya, bagus banget ya, komponen otomotif. Dia bisnisnya jualan radiator, jualan filter ya, jualan komponen alat berat juga gitu kan. Manajemennya itu lagi ngembangin satu production line baru supaya produksinya SMSM ya itu lebih efisien dan ada otomasi. Dan itu kan kalau bisa lebih efisien, ada otomasi produksi, artinya apa? SMSM ini bisa lebih efisien dari segi produksinya, dari segi operasional bisnis. Kalau dia semakin efisien dari segi operasional bisnis, itu berpotensi yang pertama, tentu pendapatannya bisa bertumbuh. Yang kedua, pengeluarannya, itu mungkin pertumbuhannya akan lebih lambat daripada pendapatan. Yang mana itu akan berakibat labanya naiknya lebih gede. Pertumbuhan labanya lebih gede daripada pertumbuhan pendapatan. Kayak gitu teman-teman ya, logiknya kayak gitu ya. SPTO ini emiten distributor sanitasi ya, produk sanitasi ya, kayak WC, kloset, wastafel gitu ya. Nah itu SPTO. Jadi gue ngeliat bisnisnya lumayan defensif lah. SPTO ini lebih ke defensif ya. Jadi dia pure dividen aja, defensif, tapi mungkin growth-nya nggak akan gitu kenceng SPTO. Oke, kita masuk ke model portofolio berikutnya, yaitu high dividend. Nah, ini kalau high dividend dia nggak ada brisnya teman-teman ya. Jadi cuma 3 saham aja, SPTO, SMSM, MSTI. Ini kalian nyusun portofolio kayak gini, teman-teman mungkin bisa dapat sekitaran 8-9% dividend yield, which is sudah lumayan ya untuk investasi. Jadi buat teman-teman yang investasi syariah tapi pengennya high dividend, nah teman-teman bisa pertimbangin porto kayak gini. SMSM 40%, MSTI 30%, SPTO 30%. Kalian bisa dapat passive income sekitaran 8-9% per tahun dari 3 saham ini. Next, high dividend 2. Nah, yang ini, kalau yang kali ini high dividend 2, ini ada BTPS-nya. Jadi ada bankingnya. Ya, jadi ada banking. Nah, banking ini menurut gue gini teman-teman. Ini pendapat gue ya, banking kayak BTPS. Seiring dengan ekonomi Indonesia masih ada pertumbuhan, terutama ekonomi syariah, maka potensi pertumbuhan untuk perbankan syariah itu juga masih cukup besar. Untuk jangka panjang tapi ya, untuk jangka pendek bisa naik turun tetap. Ya, mulai dari mungkin NPF-nya bengkak, pencadangannya gede lagi, labanya turun lagi, itu bisa. Ya, dalam jangka pendek BTPS labanya bisa naik turun, tapi gue ngeliat untuk jangka panjang, untuk 3-5 tahun sampai 10 tahun ke depan, potensi growth-nya masih ada untuk BTPS. Jadi BTPS ini kombinasi juga antara dividen sama growth gitu ya. Tadi kita udah lihat ya di awal teman-teman ya. Tadi kita udah lihat di awal dividennya sekitaran 8% ya di harga sekarang ya. Dividennya 8%, tapi udah ex-date ya teman-teman ya. Jadi untuk tahun ini udah ex-date, untuk tahun buku kemarin gitu ya. Jadi udah nggak dapat dividen lagi. Kalau mau ngejar dividen untuk tahun buku tahun depan. Maksudnya tahun bukunya tahun ini dibaginya tahun depan. Gitu ya, tahun bukunya 2026 dibagiin tahun 2027 gitu ya. Nah, itu untuk high dividend yang porto yang kedua gitu ya. Jadi ada BTPS-nya nih 20%. Ya, selebihnya masih sama SMSM, MSTI, SPTO. Bang, ada opsi lain nggak bang selain SMSM, MSTI, SPTO? Ada beberapa. Contoh kayak kalau misalnya teman-teman PD sama renewable energy, teman-teman bisa pertimbangin PGO misalnya. Kalau misalnya teman-teman pengen
ke saham-saham properti, misalnya ada Pewon, itu juga bisa teman-teman pertimbangin ya, atau energi juga Pegas lah, Pegas, PGO, Adro ya, itu bisa teman-teman pertimbangin juga tuh. Terus yang high dividend apalagi bang, ada nggak? Mungkin MPMX juga bisa, Pancabudi mungkin bisa juga gitu ya. Jadi opsinya cukup banyak juga sebenarnya ya. Itu untuk portofolio model kelima, ini untuk high dividend ya. Jadi tadi kita udah bahas mulai dari yang full perbankan, ini kombinasi dividen growth, ini yang BRIS dominan, ini yang high dividend 1, ini yang high dividend 2. Nah, yang berikutnya itu adalah Indo dan US combination, antara Indo sama US. Combo ya, jadi ada Indonya dan ada US-nya ya. Nah, US itu gimana bang caranya bang investasi syariah di saham US? Itu bisa teman-teman lakukan dengan investasi di ETF namanya HLAL. Ya, ETF HLAL. Nah, itu dia mengikuti FTSE US Syariah Index. FTSE, jadi itu indeksnya dikeluarin sama FTSE ya, dan itu adalah indeks untuk saham-saham US yang syariah. Ya, ada Apple, Microsoft, Google, Meta, Broadcom, Tesla gitu ya. Itu masuk ke indeks FTSE US Syariah ya, dan itu adalah komposisi dari ETF HLAL. Ya, 40% HLAL ETF ya buat teman-teman yang mau invest di saham US ya. Terus 60% sisanya itu saham-saham Indo high dividend, MSTI, SMSM, SPTO. Gitu ya. Jadi kombinasi nih antara saham Indo dan juga saham US. Nah, strateginya gimana? Strateginya gini. Kita dari dividen saham Indo itu kita reinvestasi pelan-pelan ke saham US. Karena untuk emiten US ini ada keunggulan, yaitu dari segi double profit. Maksudnya double profit gimana? Double profit itu dia profitnya gini, kalau sahamnya naik, kita dapat profit, plus dapat profit juga dari penguatan dolar terhadap rupiah. Jadi kalau dolar lanjut menguat terhadap rupiah, sebenarnya kita juga dapat profit juga sebagai pemegang ETF Amerika. Gitu ya. Nah, kalau menurut gua, dividen dari saham Indo itu pelan-pelan kita transisiin, kita reinvestasi ke saham-saham US. Jadi pelan-pelan portofolio kita tuh transisi teman-teman, dari yang tadinya mungkin dividennya lebih gede jadinya lebih ke capital gain. Karena gini, jangka panjang tuh menurut gua yang lebih gede keuntungannya itu pada akhirnya adalah capital gain. Jadi ada baiknya kalau dividen, portofolio dividen yang kita punya itu pelan-pelan kita bikin transisi dari yang tadinya dividennya dominan atau benar-benar dividen banget, pelan-pelan transisi jadi yang capital gain-nya itu porsinya gede juga. Gitu ya. Ini untuk Indo US ya. Nah, terakhir untuk yang growth ya. Nah, growth itu kayak gini. Terakhir. Jadi kalau buat teman-teman yang pengennya lebih ke growth, teman-teman yang investasi syariah tapi pengennya lebih ke capital gain kayak gini. Alokasi portonya. Gitu ya. Nah, kita bicara soal ETF HLAL ya. Ini ETF itu sebutannya Wahid FTSE USA Syariah ETF ya. Jadi dia nge-track indeks FTSE USA Syariah. Komposisinya gimana? Komposisinya itu ada Apple 12% ya. Jadi cukup besar nih di Apple-nya. Ya, Microsoft-nya 9%, hampir 10%. Google-nya ini 11%. Ya, jadi ini bisa dibilang 30% lebih ya, 50% terkonsentrasi di 10 saham ini. Ya, Apple, Microsoft, Google, Broadcom. Google ini ada 2 jenis saham ya, yang satu kelas A, satu kelas C. Terus ada Meta, ada Tesla, Eli Lilly, ExxonMobil, dan juga Micron, MU. Gitu ya, returnnya itu gede teman-teman ya, 16% per tahun. Nah, tapi memang itu dibantu banget sama return yang gede dari emiten teknologi. Dan kalau kita bicara soal return teman-teman, kita bicara soal return nih, ya. Dengan saham teknologi ini naiknya udah tinggi, ya. Menurut gua justru mulai agak hati-hati nih. Ya, karena yang namanya return masa lalu itu kan tidak menjamin return di masa depan. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan US, itu naiknya udah tinggi-tinggi, valuasinya udah mahal-mahal. Nah, itu menurut gua teman-teman mesti lebih waspada. Nah, tapi teman-teman juga bisa gini teman-teman, strategi untuk ngakalinnya tuh gini. Teman-teman bisa pertimbangin untuk dollar cost averaging di HLAL ETF, ya. Kalian bisa pertimbangin untuk dollar cost averaging, tapi dengan nominal yang lebih kecil. Gitu, ya. Di harga sekarang, dengan saham-saham US nih kayak Apple, Microsoft, Google ini udah tinggi-tinggi harganya,
menurut gua teman-teman pertimbangin untuk gini, dollar cost averaging dengan nominal kecil sambil teman-teman tetap sisihin uang cash. Jadi ketika teman-teman dapat gaji, teman-teman sisihin untuk investasi, sebagian kalian DCA ke ETF HLAL, sebagian lagi kalian keep cash. Gitu ya. Total holdingnya ada 200 saham. Expense ratio-nya cukup gede sebenarnya ya, 0,5% per tahun. Kalau dibandingin sama yang kemarin kita udah bahas ya, S&P 500 itu cuma 0,03. Ini 0,5 teman-teman, gede banget sebenarnya expense ratio-nya. Ya, dividend yield-nya 0,5% per tahun. Jadi bisa dibilang nih, ya dividend yield-nya ini udah kemakan sama expense ratio gitu ya. Kasarnya begitu. Ya, nah tapi ini cocok untuk teman-teman yang mau invest di saham Amerika tapi maunya syariah aja. Saham-saham syariah. Jadi bisa teman-teman pertimbangin ya untuk invest di saham Amerika karena ada ETF syariah. Nah, cara belinya gimana? Cara belinya di aplikasi Peluang, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa beli saham Indo, saham US, ETF, crypto, gold juga bisa. Gitu ya. Teman-teman bisa pakai kode referral TODO 928 304. Gitu teman-teman ya.